Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Orang jenius seperti Zhu Hengyu dan Haisan, selama mereka bekerja keras, mereka dapat dengan mudah melampaui lawan mereka. Tentu saja, warisan sihir dan keterampilan sihir Zhu Hengyu juga disesalkan. Dalam hal kekuatan destruktif saja, Shen Luo tidak sekeras sihir Gao Pengyi. Tidak sebagus nyala api sihir Zheng Xiaoyu. Dalam hal kekuatan destruktif saja, masih ada celah besar. Namun, karakteristik Shen Luo adalah bahwa kekuatan awalnya rendah, tetapi memiliki kekuatan pertumbuhan yang tidak terbatas. Dan kompatibilitasnya sangat kuat, dapat diintegrasikan dengan hampir semua keterampilan sihir dan sihir. Oleh karena itu, meskipun untuk sementara waktu berbicara, serangan Zhu Hengyu tidak terkenal karena kehancurannya. Tapi beri Zhu Hengyu waktu untuk membiarkannya tumbuh perlahan. Lalu suatu hari, taji pedangnya Zhu Hengyu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Sebaliknya, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu, meskipun itu memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan di awal, tetapi kerusakan berganda konstan dan tidak ada pertumbuhan sama sekali. Pada tahap awal dan menengah, mereka mungkin masih sangat kuat. Tetapi pada periode kemudian, dan bahkan periode kemudian, mereka bahkan mungkin tidak melihat bayangan Zhu Hengyu. Tanpa menyebutkan tekad Haisan di dalam hatinya, dia kembali berlatih keras. Namun dikatakan bahwa 3 bulan ini, Zhu Hengyu berkeliling di sekitar 36 pulau Wayang, tidak hanya keuntungan ini. Selama 3 bulan ini, melalui pertempuran terus-menerus, level tubuh Zhu Hengyu juga meningkat ke paragraf ke-39. Ini adalah pertama kalinya Zhu Hengyu mengangkat iblis tanpa mundur. Tubuh iblis yang dipromosikan dalam pembunuhan ini tidak sama dengan penanaman retret dan promosi. Akan ada beberapa ketidakstabilan di tubuh sihir yang mundur dan membaik, kebanyakan dari mereka perlu diperlambat selama beberapa hari untuk menstabilkan fondasi. Dan setelah itu, perlu lebih banyak pemolesan dan pengendapan untuk mengkonsolidasikan tubuh sihir. Tingkat iblis yang meningkatkan pembunuhan berbeda, meskipun kecepatan peningkatan akan lebih lambat daripada praktik retret. Namun, selama tingkat tubuh iblis yang telah dipromosikan selama pembunuhan ditingkatkan, itu harus menjadi negara yang paling padat. Dalam pembunuhan tanpa akhir, Zhu Hengyu mendapatkan tidak hanya peningkatan tingkat monster, tetapi juga pengalaman pertempuran yang sangat berharga. Pengalaman pertempuran ini tidak sebagus pangkat iblis, dan praktik retret juga dapat ditingkatkan. Pengalaman tempur yang berharga ini membutuhkan Zhu Hengyu untuk perlahan-lahan menumpuk dan mengendap dalam pertempuran demi pertempuran. Dengan kata lain, pada saat ini, Zhu Hengyu sudah berada di puncak tahap ke-39 dari tubuh iblis, dan hanya sedikit perbedaan yang bisa menembus ke tahap ke-40-10 iblis. Hanya saja tampaknya hanya ada sedikit jarak, dan tampaknya ada celah yang tidak dapat diatasi. Zhu Hengyu tahu bahwa dia telah menemui hambatan lagi. Dengan cara ini, ikrar Hualong yang dijanjikan kepada orang-orang gunung hanya bisa diseret. Haisan berpikiran terbuka, mengatakan itu selama Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa. Zhu Hengyu sudah memiliki 4 harta Hualong, jadi tentu saja dia tidak bisa memakan kata-katanya. Selain upgrade monster ini, ada tanduk racun ular laut yang telah dikumpulkan dengan memburu komandan ular laut. Zhu Hengyu secara khusus dihitung setelah kembali ke Pulau Tianmo, kali ini ia mendapat 36 tanduk ular laut berbisa. Tanduk berbisa ular laut ini mewakili total 36.000 poin jasa. Selain itu, tidak ada yang terluka di desa setan. Bahkan jika para imigran itu tidak ditambahkan, orang-orang asli di desa Anping saja dapat menambahkan lebih dari 9.000 poin perang. Ketika mereka mengalokasikan pulau itu, mereka bertanggung jawab atas layanan militer 3 titik yang dapat ditukar oleh penduduk desa dengan desa Anping, yang dijaga Zhu Hengyu. Hanya saja penebusan penduduk desa dalam pertempuran ini tidak ada artinya bagi promosi setan Zhu Hengyu. Namun, ini tidak berarti bahwa prestasi militer ini tidak berguna, Zhu Hengyu masih perlu terus meningkatkan melalui prestasi militer ini. Pada saat itu, dia akan menjadi kapten dari domba iblis, kapten domba iblis, dan bahkan prajurit iblis dengan pencapaian ini. Untuk mencapai tujuan itu, setiap pertempuran sangat penting bagi Zhu Hengyu. Tapi untuk saat ini, Zhu Hengyu sudah cukup untuk 30.000 poin pertempuran. Jadi Zhu Hengyu memutuskan untuk menyimpan beberapa tanduk ular laut berbisa kalau ada kebutuhan di masa depan. Secara umum, bencana lautan Zhu Hengyu sangat membuahkan hasil. Pertama, dia menaklukkan 2 komandan ular laut yang sangat berbakat. Identitas sebenarnya dari 2 komandan ular laut juga memberi kejutan mengejutkan bagi Zhu Hengyu. Latar belakang arsitektur kuno Xieyu telah mengejutkan Zhu Hengyu. Identitas pangeran kedua dari suku Sea Mountain Sea Snake membuat Zhu Hengyu sangat gembira.
Dengan kehadiran dua orang ini, dan dengan bantuan Chang Sui, rencana perdagangan Zhu Hengyu yang besar di antara ular laut pada dasarnya sangat mudah. Ketika Haisan tumbuh dewasa, Xie Yu mewarisi industri keluarga Xie dan dapat berdagang di tingkat yang lebih tinggi. Haisan dan Xie Yu pada awalnya adalah talenta super yang dipilih dengan cermat oleh Chang Sui. Di permukaan, keberuntungan Zhu Hengyu terlalu bagus. Hanya mencari dua orang, Anda memiliki latar belakang yang dalam. Padahal, ini bukan kebetulan. Hal-hal yang tampaknya kebetulan. Secara kebetulan, sebenarnya ada kebutuhan tertentu. Hanya saja kebanyakan orang tidak tahu, mereka tidak mengerti. Selain dua putra kunci rahasia keluarga ular laut ini, Zhu Hengyu menemukan lebih dari 3.000 prajurit. Berapa banyak orang di 36 pulau Wai yang hanya menemukan 3.000 orang pada akhirnya, dan orang bisa membayangkan betapa langka orang-orang ini. Dari perspektif Zhu Hengyu, orang-orang ini adalah senjata rahasianya di masa depan. Tapi sekarang Zhu Hengyu tidak siap untuk memindahkan mereka, lagi pula, dia hanya centurion dari domba iblis dan tidak mungkin untuk memerintah 3.000 prajurit. Dan jika 3.000 orang ini benar-benar ingin menjadi bagian dari Zhu Hengyu di bawah sisi baiknya, mereka juga perlu operasi pembersihan. Namun, Zhu Hengyu tidak terburu-buru sekarang, hal ini masih membutuhkan pertimbangan jangka panjang Zhu Hengyu. Ini hanya dua peristiwa paling penting bagi Zhu Hengyu. Masih ada beberapa hal lain, seperti mendapatkan tanduk racun dari 36 ular laut. Kekuatan Senro dan Bloodthirsty Sword Ki telah sangat ditingkatkan. Saya merampok kapal perang keluarga Su dan membeli 2 kapal perang lainnya. Secara umum, Zhu Hengyu benar-benar membalikkan saat ini dalam bencana laut. Ketika Zhu Hengyu kembali dengan penuh kemenangan, semua orang di desa Tianmo dikejutkan oleh momentum Zhu Hengyu. 3 kapal perang besar berlabuh di pantai, pada dasarnya menutupi pelabuhan desa setan di tengah. Kemudian puluhan ribu anak-anak dan keluarga para prajurit yang bertempur dalam pertempuran bertempur dari kapal perang ke Pulau Setan. Anda tahu ada sebanyak 100.000 anak yatim saja, ditambah para prajurit dan keluarga mereka, serta beberapa orang yang telah beremigrasi sebelumnya dan penduduk asli di pulau itu. Di Pulau Setan saat ini, ada hampir sebanyak 150.000 orang. Hari ini, bagian dalam dan luar desa iblis telah benar-benar penuh. Zhu Hengyu berdiri di atas kapal perang dan melihat pemandangan yang ramai, tetapi dia sedih. Anda tahu akan butuh waktu sebelum pulau ajaib menjadi ribuan mil jauhnya. Selama ini, penghuni ini menjadi masalah besar. Namun, Zhu Hengyu tidak sendirian saat ini, ia memiliki orang yang memiliki akal seperti Zheng Xiaoyu di bawah tangannya, serta orang-orang berpengalaman seperti kepala desa tua dan kapten lama. Jadi ada beberapa hal yang tidak perlu dikhawatirkan tentang Zhu Hengyu sama sekali. Ketika Zhu Hengyu khawatir, Zheng Xiaoyu dan kepala desa tua telah memimpin sekelompok penduduk desa untuk membimbing puluhan ribu orang yang tiba-tiba muncul. Karena bawah tanah Pulau Tianmo adalah urat kristal es yang besar, dan butuh waktu lama untuk menggali. Di bawah tanah ini, sebuah lubang besar telah terbentuk. Sebelum munculnya bencana lautan, Zheng Xiaoyu dan kepala desa tua menyembunyikan lebih dari 10.000 imigran di dalam lubang. Zhu Hengyu tidak menganggap serius lubang ini, ditambah dengan perjalanan laut 3 bulan, ia hampir melupakannya. Tapi Zhu Hengyu lupa, ada yang lain. Tanpa perintah Zhu Hengyu sama sekali, Zheng Xiaoyu dan kepala desa tua memulai pekerjaan membimbing staf. Sebelumnya Zhu Hengyu memerintahkan mereka untuk menggali urat kristal es dari 8 arah. Sekarang 8 tempat ini adalah pintu masuk ke gua-gua bawah tanah. Dengan 8 pengalihan masuk, ditambah dengan panduan awal, semua orang memasuki kekosongan secara teratur. Zhu Hengyu memperhatikan semakin sedikit orang di tanah, dan mengingat hal-hal kosong di tanah, dan tidak bisa menahan tawa dengan tangannya. Pada saat ini, Zhu Xiaomei sedang sibuk merawat orang-orang yang terluka parah, dan tidak bersama Zhu Hengyu. Jika tidak, Zhu Xiaomei akan menertawakan penampilan Zhu Hengyu sebagai orang tua. Segala sesuatu di pulau itu berada di bawah kepemimpinan Zheng Xiaoyu, dan pekerjaan rehabilitasi pasca perang dimulai dengan tertib. Kepala desa tua memandangi kapten tua itu sekarang. Keduanya menemukan tempat dan mulai memperluas langit dan Hu Chuhai meledak. Pada saat ini, 2 lelaki tua yang telah mengalami angin dan salju dan bersikeras keyakinan di dalam hati mereka tidak seperti 2 orang kuat dengan 40 segmen atau lebih. Namun, meskipun kedua lelaki tua ini tampaknya mengobrol di permukaan, mereka sebenarnya menguji rincian masing-masing. Zhu Hengyu secara alami tidak peduli dengan 2 harta hidup lama ini. Berpikir tidak melihat Zhu Xiaomei selama beberapa hari, saya bolak-balik di antara kerumunan dan datang ke desa Tianmo, sebuah tempat yang didedikasikan untuk merawat orang yang terluka. Hanya saja Zhu Xiaomei tidak punya waktu untuk mengurus Zhu Hengyu. Sejumlah besar orang yang terluka menunggu perawatan Zhu Xiaomei, akhirnya Zhu Xiaomei hanya menyapa Zhu Hengyu, dan dia tidak lagi mengabaikan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu, yang makan, sup pintu tertutup, menghela nafas tak berdaya, dan akhirnya berjalan keluar dari ruang perawatan buruk. Berdiri di luar pintu kantor perawatan, Zhu Hengyu mendapati bahwa dia tidak ada hubungannya.
Beberapa orang melakukan semua pekerjaan, dan Zhu Hengyu tidak diperlukan sama sekali. Dan Zhu Hengyu tampaknya tidak ingin bergabung dengan pertukaran kuno antara Kapten Desa Tua dan Kapten Lama. Dia sekarang terjebak di tingkat tubuh sihir, dan tidak ada gunanya mundur dan berlatih. Zhu Hengyu, yang tidak melakukan apa-apa, hanya bisa berkeliaran tanpa tujuan. Pulau Tianmo hanya berjarak 100 mil, dan Zhu Hengyu telah berbelanja sepanjang waktu. Karena tidak ada yang bisa dilihat di tanah, Zhu Hengyu memutuskan untuk melihat ke bawah tanah. Untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu tidak pernah memasuki nadi kristal es. Hari ini, tidak ada tempat untuk pergi. Zhu Hengyu siap untuk masuk dan melihatnya. Tetapi pada saat ini, kedelapan pintu masuk itu penuh sesak, bahkan jika seseorang memilahnya, itu masih tampak ramai. Zhu Hengyu tidak bisa menikmati keistimewaan, dia hanya bisa berdesakan dengan kerumunan. Untuk alasan ini, Zhu Hengyu masih menderita beberapa kaki, dan bahkan beberapa bibi menyambut Zhu Hengyu langsung dengan siku hitam. Karena terlalu ramai, Zhu Hengyu tidak punya tempat untuk menghindar, dan dia tidak bisa benar-benar menyakiti bibinya. Karena itu, dia hanya bisa menghadapi beberapa siku dengan senyum lebar di wajahnya sebelum akhirnya masuk ke dalam lubang. Setelah memasuki lubang, Zhu Hengyu langsung terkejut. Dalam perasaan Zhu Hengyu, gua pada umumnya sangat gelap. Tetapi di sini sama sekali berbeda. Hollow itu sangat cerah, bahkan lebih terang dari tanah yang suram. Setelah kaget, Zhu Hengyu buru-buru mencari sumber cahaya di sana. Logikanya, bahkan jika puluhan ribu obor dinyalakan, seharusnya tidak ada cahaya yang kuat. Dan di lubang ini, tidak realistis untuk menyalakan puluhan ribu obor. Jika begitu banyak obor benar-benar menyala, tidak ada yang bisa memasuki gua ini karena obor tidak hanya menyala tetapi juga mengeluarkan asap. Asap hitam yang dihasilkan oleh obor bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh iblis-iblis. Jadi Zhu Hengyu penasaran, dan tanpa sadar mulai mencari sumber cahaya. Zhu Hengyu sekali lagi kagum pada situasi sebenarnya. Ternyata cahaya itu bukan di tempat lain, melainkan dari dinding gua. Saya melihat di lubang ini, bercahaya di mana-mana. Bahkan kaki Zhu Hengyu bersinar terang. Zhu Hengyu memandangi lubang yang terang itu dan kagum. Dia secara alami telah melihat banyak kriolite, tetapi kriolite itu hanya batu transparan dan tidak memancarkan cahaya. Kriolites di cekungan semuanya bercahaya, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan Zhu Hengyu? Setelah melewati pintu masuk yang sempit, ruang kosong sangat besar dan tidak lagi ramai. Zhu Hengyu menemukan seorang penduduk setempat yang sedang perawatan. Setelah menanyakan tentang di mana Zheng Xiaoyu berada, ia langsung pergi ke Zheng Xiaoyu dan bertanya mengapa. Meskipun Zheng Xiaoyu sibuk, dia masih menjelaskan kepada Zhu Hengyu. Ternyata kriolite ini memiliki karakteristik. Artinya, sejumlah besar kriolite akan berpendar setelah mencair bersama. Setelah mendengarkan penjelasan Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu akhirnya tahu alasannya. Zhu Hengyu awalnya khawatir tentang kemana lebih dari 100.000 orang ini akan pergi. Sebelum Zhu Hengyu tidak tahu karakteristik kriolite ini, jadi dia merasa bahwa mengatur orang-orang ke dalam kehampaan hanyalah respon sementara. Sekarang berbeda, lubangnya bahkan lebih terang dari luar, hanya mengatur orang masuk. Lubang yang sangat besar, dan dapat terus memanjang ke bawah. Belum lagi ratusan ribu orang, selama tambang kristal es ini meluas hingga tak terhingga, tidak ada masalah bagi ratusan juta orang di sini. Setelah mengatasi penyakit jantung, Zhu Hengyu juga sangat senang. Setelah mengunjungi tambang kristal es dengan hati-hati, Zhu Hengyu juga bergabung dengan pekerjaan para imigran. Pada hari-hari berikutnya, para imigran bergerak dengan tertib. Bahkan beberapa orang sudah menggunakan bahan untuk membangun kota iblis untuk mulai membangun tempat tinggal di bawah tanah. Ini juga secara khusus disetujui oleh Zhu Hengyu. Bagaimanapun, begitu banyak orang, bahkan di dalam gua, harus memiliki tempat tinggal, sehingga Anda tidak bisa tidur di lantai. Setelah Zhu Hengyu membantu selama sehari, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Itu adalah transformasi kapal perang. Sekarang ada 3 kapal perang di tangan Zhu Hengyu, 2 di antaranya baru saja dibeli dan 1 diambil oleh keluarga Su. 2 kapal perang yang baru saja saya beli bukanlah apa-apa. Untuk kapal perang Sujia itu, Zhu Hengyu merasa bahwa itu perlu diubah. Pertama-tama, itu adalah transformasi penampilan, yang tidak sulit. Karena panjang kapal perang ini mirip, Zhu Hengyu hanya perlu menghapus atau menutupi beberapa hal yang dicetak dengan logo keluarga Su. Namun, transformasi bentuk ini masih kedua, yang paling penting adalah transformasi pola ajaib. Setiap mage waver memiliki mage mark sendiri. Selama mereka memiliki tanda-tanda ini, keluarga Su dapat mengambil kembali kapal perang berdasarkan ini. Karena itu, modifikasi pola sihir sangat penting. Untuk ini, itu hanya dapat menyebabkan masalah. Dari lebih dari 100.000 orang di seluruh pulau, hanya Lian Ming yang merupakan mage waver, tetapi Su Family Warship terlalu besar. Menurut perkiraan Lian Ming, hanya dia sendiri yang mungkin perlu memodifikasi 1 bulan untuk mengubah pola ajaib pada satu permukaan tanpa mempengaruhi penggunaannya. Butuh waktu lebih lama untuk tanda mosaik master untuk sepenuhnya mengukir mosaik di kapal perang Sujia.
Dan hal ini secara alami lebih cepat daripada lambat. Sebagai keluarga terbesar di Pulau Wayang, keluarga Su kehilangan kapal perang dan secara alami mengirim kapal untuk melihat-lihat. Oleh karena itu, Zhu Hengyu perlu dengan cepat menyingkirkan tanda master pola penyihir. Melihat bahwa Lian Ming terlalu lambat untuk beroperasi sendirian, Zhu Hengyu meminta untuk bergabung dengan mereka untuk membantu Lian Ming. Saya hanya mendengar bahwa Zhu Hengyu akan membantu, Lian Ming tidak bisa dipercaya. Sebagai Mage Waver, saya tentu tahu betapa sulitnya menjadi Mage Waver. Di antara iblis, berapa banyak orang kuat di tahun 80-an dan 90-an yang tidak berdaya dengan pola iblis, belum lagi Zhu Hengyu. Hanya saja Zhu Hengyu sekarang adalah tuannya, dan bahkan Lian Ming hanya bisa memberi Zhu Hengyu beberapa pengetahuan dasar tentang pola-pola sihir. Dan karena Lian Ming tidak percaya bahwa Zhu Hengyu dapat membantunya, dia hanya terus bekerja keras setelah menjelaskan akal sehat dan pengetahuan dasar tentang pola sihir. Zhu Hengyu tidak marah, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Lian Ming, dia mulai berpikir. Lian Ming tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat dia menatap Zhu Hengyu. Dia tahu bahwa Zhu Hengyu cemas di dalam hatinya dan sangat ingin tahu tentang Mo Wen. Tetapi saya juga tahu betapa sulitnya menjadi seorang Mage Waver, jadi dari awal hingga akhir, Lian Ming tidak optimis bahwa Zhu Hengyu dapat membantunya. Zhu Hengyu tidak terlalu peduli soal itu, ngomong-ngomong, aku menganggur, dan karena itu pekerjaan yang lebih mendesak untuk memodifikasi pola sihir, dia akan mencobanya. Jika dia benar-benar dapat melakukannya, kecepatan memodifikasi pola sihir dapat sangat ditingkatkan. Setelah mendengarkan penjelasan Lian Ming, Zhu Hengyu tenggelam dalam pikirannya. Poin terpenting untuk menjadi Mage Waver pertama adalah memasuki dunia halus. Dan alam halus ini adalah pernyataan yang misterius dan misterius. Bagaimanapun, orang-orang yang bisa memasuki alam halus mengatakan bahwa alam halus itu sama saja. Dan mereka yang tidak bisa memasuki alam halus akan meniup alam ini ke surga. Singkatnya, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas apa yang disebut ranah etereal. Tidak ada cara untuk masuk. Tetapi ada cara untuk menentukan apakah orang ini telah memasuki dunia halus. Itu untuk melihat apakah orang ini dapat mengatur pekerjaan untuk energi ajaib. Misalnya, alkemis dan penyuling perlu terus-menerus memobilisasi energi sihir dari seluruh tubuh untuk terus mengoperasikan api sihir. Tetapi setelah memasuki alam halus, itu berbeda. Setelah mencapai alam halus, alkemis dan penyuling dapat langsung memesan energi ajaib di sekitar mereka untuk secara otomatis mengumpulkan dan terus menyediakan energi untuk api sihir untuk membakar. Alkemis atau alkemis tidak perlu lagi mengoperasikan sihir di sekitarnya. Karena Lian Ming tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Zhu Hengyu hanya bisa meraba-raba untuk dirinya sendiri. Sekarang karena ada standar dan kasus, Zhu Hengyu hanya perlu mengikuti kasus ini. Kemudian Zhu Hengyu mulai mengumpulkan energi sihir di sekitarnya, bersiap untuk membiarkan api ajaib membakar udara secara mandiri. Zhu Hengyu selalu mengendalikan ki setan secara langsung, dan tidak pernah benar-benar berpikir untuk menugaskan setan ki. Jadi dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Saya melihat Zhu Hengyu menyalakan api sihir dengan hati-hati. Zhu Hengyu telah melakukan berkali-kali untuk menyalakan api sihir, yang terlalu sederhana baginya. Poin selanjutnya adalah kesulitannya. Zhu Hengyu ingin mengumpulkan energi sihir di sekitarnya menjadi api ajaib ini. Zhu Hengyu menganggapnya sederhana, tetapi sangat sulit untuk mengimplementasikannya. Zhu Hengyu pertama kali gagal secara tak terduga. Lian Ming bahkan tidak melihat Zhu Hengyu, tetapi hanya memodifikasi pola-pola ajaib itu dengan kepala kosong. Karena dalam pandangannya, Zhu Hengyu tidak akan pernah bisa memasuki dunia halus. Namun, Zhu Hengyu secara alami tidak menyerah. Setelah upaya pertama gagal, ia langsung memulai upaya kedua. Upaya kedua ini jelas menunjukkan beberapa perbaikan. Zhu Hengyu menemukan bahwa api ajaib telah mampu bertahan di udara selama beberapa napas sebelum padam. Kali ini Lian Ming masih tidak melihat Zhu Hengyu, dan masih dengan hati-hati memodifikasi pola sihir. Kemudian Zhu Hengyu bersiap untuk memulai upaya ketiganya. Dengan dua pengalaman sebelumnya, Zhu Hengyu juga menguasai beberapa pengetahuan. Zhu Hengyu pertama menenangkan dirinya sebelum memulai upaya ketiga. Dengan waktu ini sihir api Zhu Hengyu dinyalakan, Lian Ming tiba-tiba menemukan bahwa memanipulasi energi sihir menjadi sulit. Ini tidak pernah ditemukan sejak Lian Ming menjadi Mage Waver. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa dia adalah afinitas kekuatan sihir kelas 9, dan dia tidak mendengarkan perintahnya, atau bahkan lolos dari kendalinya. Menemukan bahwa situasinya salah, Lian Ming buru-buru menghentikan gambar pola sihir di tangan dan berbalik untuk melihat Zhu Hengyu. Ketika dia ingin datang, itu pasti langkah Zhu Hengyu di belakangnya. Ketika Lian Ming berbalik, dia tertegun. Saya melihat Zhu Hengyu membawa tangannya di punggungnya, melihat api ajaib di udara dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Lian Ming bisa merasakan bahwa semua energi magis di sekitarnya berkumpul menuju api ajaib. Lian Ming benar-benar terkejut sampai-sampai tidak bisa dibalikkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhu Hengyu memasuki dunia halus begitu cepat.
Dan itu belum berakhir, sebagian besar Mage Wavers hanya dapat menetapkan sekelompok kecil ki sihir bahkan jika mereka memasuki alam halus. Zhu Hengyu sebenarnya secara langsung menugaskan semua energi iblis di sekitar mereka. Contoh yang diberikan oleh Lian Ming sebenarnya dibuat hanya untuk membuatnya lebih mudah bagi Zhu Hengyu untuk memahami dunia halus. Pada kenyataannya, tidak ada yang bisa membuat api sihir membakar secara mandiri. Tapi sekarang, Lian Ming baru saja membuat kekacauan, dan apa yang menurutnya tidak mungkin benar-benar terjadi sebelum dia. Bagaimana ini tidak mengagetkan Lian Ming? Lian Ming membuka mulutnya lebar-lebar dan bahkan mengatakan beberapa kamu, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Zhu Hengyu, yang berdiri di seberangnya, mengerutkan kening dan menatap Lian Ming dengan wajah lucu dan bertanya, ada apa denganmu? Bukankah itu hanya menyalakan api sihir? Apa yang mengejutkan? Bukankah ini standar minimum untuk memasuki dunia halus? Ini tentu saja bukan standar minimum untuk memasuki dunia halus. Karena ini adalah standar tertinggi untuk pemenuhan dunia halus. Setelah Zhu Hengyu selesai berbicara, Lian Ming masih tampak terpana, menyaksikan nyala api sihir menyala di udara. Alam halus dapat dipupuk, tetapi dalam setan saat ini, alam halus yang telah mempelajari tingkat tertinggi hanya dapat mengendalikan energi sihir dari ukuran kepalan tangan. Karena itu, sebagian besar pola sihir tidak terlalu rumit. Karena hanya begitu banyak energi sihir yang dapat diberikan pada satu waktu, tidak mungkin untuk menggambar pola sihir yang terlalu rumit sama sekali. Zhu Hengyu berbeda sekarang, dia bisa mengendalikan begitu banyak energi sihir, dan dia bisa menulis pola sihir yang lebih rumit. Tidak ada batasan untuk hal-hal seperti pola sihir, selama ada energi sihir yang cukup untuk dikendalikan, tidak ada masalah dalam menulis artikel. Tapi tentu saja Mage Waver tidak akan benar-benar melakukan itu. Dan mereka tidak dapat melakukan energi magis kecil yang mereka kontrol. Zhu Hengyu berbeda, dilihat dari besarnya energi sihir yang saat ini dia kendalikan, dia mungkin benar-benar bisa menulis artikel. Faktanya, Lian Ming lebih dari terkejut. Ada poin penting lainnya untuk menggambarkan pola sihir, yaitu, perlu ada pembawa. Pola sihir ditarik keluar dari udara tipis, tidak mungkin dilakukan dengan master pola sihir biasa. Jadi contoh membiarkan Mohuo terbakar sendiri adalah hanya untuk membiarkan orang awam mengetahui prinsip dasar dari kontrol Mojo Master terhadap Moki. Tetapi mustahil untuk benar-benar membiarkan sihir itu menyala secara spontan. Semua Mage Wavers tidak bisa melakukan ini, tetapi Zhu Hengyu benar-benar dapat melakukannya saat ini. Dan melihat penampilan Zhu Hengyu saat ini, tampaknya sangat santai, dan tidak ada sedikit pun keengganan. Melihat Zhu Hengyu dengan tangan di punggungnya, wajahnya tenang dan santai, Lian Ming masih kaget dan tak bisa berkata-kata. Zhu Hengyu tidak tahu apa yang mengejutkan Lian Ming, dia hanya bisa menjentikkan jari untuk membuat api sihir padam. Dengan api sihir padam, Lian Ming tiba-tiba terbangun. Hanya pada saat ini hatinya masih syok. Zhu Hengyu memandang Lian Ming, mengerutkan kening, dan tersenyum pada Lian Ming dengan senyum di wajahnya, dan berkata Tuan Lian. Setelah dipanggil oleh Zhu Hengyu, Lian Ming akhirnya bereaksi penuh. Bagaimana kamu melakukannya? Setelah Lian Ming sadar, dia langsung bertanya kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu merentangkan tangannya dan berkata, ikuti saja apa yang kamu katakan. Apakah ada yang salah? Lian Ming memandang Zhu Hengyu dengan pandangan santai, menarik napas dalam-dalam, dan menghela napas lagi. Lalu dia membuka wajahnya dengan wajah penuh dan berkata, tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Tapi kamu melakukan terlalu banyak. Alasan kenapa aku kaget itu sederhana. Tidak ada seorang pun di bidang Mage Waver yang bisa melakukan apa yang baru saja kamu lakukan. Ketika Zhu Hengyu mendengarnya, dia mengerutkan kening, dan setelah memikirkannya, dia bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa aku bukan keadaan halus? Setelah mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, Lian Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, ya. Selama kamu bisa menetapkan energi sihir, bahkan jika kamu telah memasuki dunia halus. Apakah itu tidak cukup? Zhu Hengyu merentangkan tangannya dan menatap Lian Ming dengan wajah bertanya. Saya melihat bahwa Lian Ming terus menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah memasuki alam halus, Mage Waver telah marah selama ratusan juta tahun, pada kenyataannya, itu hanya bisa mengendalikan energi sihir tinju paling banyak. Kamu berada dalam kondisi di mana kamu secara langsung menugaskan semua kisetan di sekitarmu, tidak ada seorang pun sebelumnya. Dan kupikir tidak akan ada yang datang. Apa? Kali ini kaget untuk berganti ke Zhu Hengyu. Dia pikir dia telah salah paham arah dan mengejutkan Lian Ming karena dia menyimpang terlalu banyak dari dunia halus. Tapi sekarang mendengarkan makna Lian Ming, Zhu Hengyu tidak hanya tidak menyimpang dari dunia halus tetapi juga mencapai keadaan tidak ada orang sebelumnya dan tidak ada yang datang setelah memasuki dunia halus. Ini membuat Zhu Hengyu merasa luar biasa. Butuh beberapa saat bagi Zhu Hengyu untuk bereaksi. Saya melihatnya menatap Lian Ming dan bertanya, bisakah saya membantu Anda menggambar pola ajaib? Lian Ming mendengarkan pertanyaan Zhu Hengyu dan membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Menurut pendapat Lian Ming, bagaimana ini bisa menjadi pertanyaan apakah ia harus meminta bantuan Zhu Hengyu atau tidak?
Kenapa aku tidak bisa? Lian Ming menghela nafas agak berkecil hati. Sejak memasuki dunia halus pada usia 10 tahun, Lian Ming selalu menganggap dirinya jenius di antara para mage Weavers. Dengan bakatnya yang luar biasa dan perlindungan Mozu dari keluarganya, setelah 100 tahun pelatihan, Lian Ming telah mencapai ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh para ahli mosaik biasa. Tetapi sekarang dalam aspek dunia halus, di depan Zhu Hengyu, bahkan seorang balita pun tidak dihitung. Siapapun yang merasa paling bangga dengan dirinya sendiri disalahgunakan oleh pendatang baru, siapapun akan merasa tidak nyaman. Meskipun Zhu Hengyu sudah mengerti arti dari Lian Ming, dia tidak bisa menahannya. Ini adalah kasus ketika dia memasuki dunia halus. Sekarang bahkan jika Zhu Hengyu melangkah maju untuk menghibur Lian Ming, itu akan membuatnya merasa bahwa Zhu Hengyu mempermalukannya. Zhu Hengyu akhirnya hanya bisa melangkah maju dan menepuk pundak Lian Ming tanpa daya. Lian Ming bukan tipe orang yang akan dirobohkan sesuka hati. Dia hanya belum menyingkirkan kondisi syok sekarang. Saat Zhu Hengyu menepuk pundaknya 2 kali, Lian Ming juga pulih sepenuhnya. Lian Ming berdiri saat ini dan mulai secara resmi mengajarkan pengetahuan tentang master pola penyihir Zhu Hengyu. Faktanya, selama Anda menguasai dunia halus, hal-hal lain sebenarnya sangat mudah dilakukan. Selama Mage Weaver mengingat bentuk berbagai Mage Wave, Anda dapat mulai menggambar. Di antara iblis, ada puluhan ribu pola ma umum. Fungsi dari pola-pola ajaib ini tidak ada habisnya, dan justru oleh pembagian pola sihir bahwa pola-pola ajaib ini diubah menjadi berbagai kombinasi untuk mencapai efek yang diinginkan. Selain puluhan ribu pola sihir universal ini, ada beberapa pola sihir langka yang kurang ada. Pola sihir semacam ini sangat kuat dan biasanya memiliki fungsi serangan aktif atau pertahanan. Garis sihir langka sebenarnya tidak disebut garis sihir langka karena kelangkaannya, tetapi karena mereka membutuhkan kontrol lebih besar untuk menggambarnya. Dengan kata lain, pola sulap langka diketahui oleh semua perancang pola, tetapi tidak banyak orang yang dapat menggambarnya. Karena ada beberapa Mage Weavers yang menggambar rune yang kuat, mereka dapat digunakan sebagai rune yang langka. Selain 2 rune yang lebih umum ini, ada juga semacam pola sihir yang disebut pola sihir dunia tersembunyi. Pola sihir seperti ini sama seperti 4 pola sihir gajah yang dikendalikan oleh keluarga, mereka adalah rahasia keluarga besar. Mereka yang dapat menguasai pola tersembunyi dari dunia tersembunyi adalah semua keluarga kuno yang diwarisi dari zaman kuno. Orang luar sama sekali tidak tahu peran pola sihir dunia tersembunyi ini, hanya mereka yang mewarisi keluarga kuno yang akan tahu. Setelah menjelaskan jenis-jenis pola sihir, Lian Ming mengeluarkan sebuah buku tua dari tangannya dan memberikannya kepada Zhu Hengyu. Ini adalah buku di mana kita bahkan mencatat pola sihir. Kamu punya waktu untuk mempelajarinya. Setelah Zhu Hengyu mengambilnya dengan hati-hati, dia tercengang. Buku tebal ini, setelah aku selesai belajar, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan memodifikasi pola ajaib. Kamu mengajariku untuk memodifikasi pola sihir terlebih dahulu, dan menghapus tanda dari master pola keluarga Su. Lian Ming mendengar kata-kata Zhu Hengyu dan merasa sangat masuk akal. Itu masih sangat sederhana untuk menghapus tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu sebenarnya di atas pola ma asli, dengan simbol spesifik dari Master Mojo. Simbol masing-masing mosaicis berbeda, tetapi satu hal yang sama. Artinya, tanda yang mereka ciptakan sendiri tidak menghasilkan efek sama sekali, hanya tanda. Namun, jika Lian Ming tidak ada di sana, bahkan jika Zhu Hengyu telah menguasai keadaan lengkap dari dunia halus, ia tidak tahu seperti apa pola sihir yang berguna. Kalau begitu, Zhu Hengyu tidak berani menghapusnya. Tapi sekarang berbeda, Lian Ming telah menghapus begitu banyak tanda, hampir mengetahui aturan tentang kapal perang Sujia ini. Setelah ringkasan Lian Ming, semua pola sihir pada kapal perang Sujia ini harus diukir oleh 3 desainer pola sihir. Kemudian Lian Ming menunjukkan Zhu Hengyu 3 jenis tanda. Hanya ada 3 jenis tanda, dan Zhu Hengyu secara alami mengingatnya dalam sekejap. Selanjutnya, Zhu Hengyu dan Lian Ming memulai pekerjaan menghapus tanda. Dengan bantuan Zhu Hengyu, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Awalnya butuh lebih dari sebulan kerja, dan akhirnya di bawah lembur 2 orang, hanya butuh 10 hari untuk menyelesaikan. Selama periode ini, Zhu Hengyu juga belajar sambil melakukannya. Dalam 10 hari, ia juga belajar banyak pola sihir. Pada saat ini, kapal perang keluarga Su melewati, dan modifikasi penampilan dan penghapusan tanda sihir telah sangat berubah. Selama Lian Ming merevisi beberapa pola sihir khusus, keluarga Su tidak dapat menemukan kapal perang ini lagi. Zhu Hengyu tidak perlu khawatir tentang pekerjaan finishing yang tersisa. Tetapi bahkan jika Zhu Hengyu ingin khawatir, dia tidak bisa melakukannya. Karena bencana samudera telah berakhir, setelah 10 hari istirahat, Sekte Pedang Iblis akan secara resmi mengirim seseorang untuk memeriksa situasi. Kali ini bencana lautan sangat serius, kecuali untuk Pulau Setan Langit, pulau-pulau lainnya menderita kerugian besar. Secara khusus, Pulau Xiaoyang, yang awalnya memiliki sebanyak 20.000 orang, kini memiliki populasi hanya beberapa ribu orang. Seluruh Pulau Xiaoyang pada dasarnya telah ditinggalkan. Moyang Jianzong sangat mementingkan hal ini, kali ini selain duduk sebagai penanggung jawab Moyang Jianzong.
6 penatua yang tersisa semuanya dikirim untuk memeriksa pulau-pulau secara terpisah. Tugas ke-6 penatua ini juga sangat penting. Mereka tidak hanya perlu melakukan setelah setiap pulau, mereka juga perlu menenangkan penduduk desa. Selain itu, Anda harus memeriksa jumlah orang yang tersisa di pulau itu dan mencatat manfaat para murid yang menjaga pulau itu. Bencana lautan ini adalah bencana lautan terbesar dalam sejarah. Hilangnya penduduk desa biasa di 36 pulau Wai yang telah mencapai ratusan ribu. Para murid dari Sekte Pedang Domba Setan yang menjaga desa-desa pulau juga menderita kerugian besar. Sekarang para penatua belum melakukan perjalanan ke semua pulau, jadi tidak mungkin untuk menghitung jumlah spesifik. Namun, diperkirakan ratusan murid pedang setan pedang mungkin telah hilang dalam bencana laut ini. Untuk mengetahui para murid yang memasuki Sekte Pedang Setan, yang mana yang bukan naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Hilangnya begitu banyak murid kali ini sangat memilukan bagi Demon Sword Sect. Hanya saja orang-orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Meskipun Sekte Pedang Domba Iblis patah hati, ia hanya dapat menerima kenyataan ini. Perlu disebutkan bahwa meskipun hanya 10 orang yang berpartisipasi dalam pemilihan kapten tahun ini. Namun, pada kenyataannya, ada banyak murid Jianzong yang lulus penilaian dalam beberapa tahun terakhir, memenangkan bendera pertempuran, dan membentuk tim. Pada dasarnya, murid-murid terbaru dari Moyang Jianzong semuanya terkonsentrasi di Pulau Xiaoyang. Adapun murid-murid lain, mereka didistribusikan di pulau luar Moyang, di 35 pulau lainnya. Setelah bencana lautan, Sekte Pedang Iblis Domba bersiap untuk mengirim staf tambahan ke pulau-pulau. Tapi ini semua kata penutup dan tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sekarang sedang mempersiapkan berbagai hal untuk memastikan bahwa para penatua bisa sangat mudah. Untuk tujuan ini, Zhu Hengyu secara khusus memerintahkan orang untuk menghancurkan tembok kota dan gerbang lagi. Tentu saja buatan manusia ini, jangan sampai orang menabrak. Lagi pula, bagi para veteran itu, hanya dengan melihat jejak-jejak di gedung itu, Anda dapat menilai bagaimana itu disebabkan dan makhluk apa yang menyebabkannya. Oleh karena itu, Zhu Hengyu memerintahkan Chang Sui untuk mengirim udang, tentara, dan kepiting untuk menghancurkan mereka. Di bawah komando Chang Sui, setelah pemboman penghancuran dengan kekerasan oleh tentara, dinding desa Demon Village hampir penuh dengan lubang. Menilai dari jejaknya saja, pasti ada perang yang sangat tragis di sini. Di permukaan, desa Anping juga mengalami pukulan besar. Adapun ratusan ribu imigran, Zhu Hengyu semuanya telah disembunyikan di pembuluh es kristal di bawah pulau. 3 kapal perang semuanya dikirim ke laut lain, menghindari inspeksi para tua-tua. Hanya 2 kapal kargo, besar dan kecil, yang tersisa di pelabuhan di pulau itu. Dan 2 kapal barang ini tentu tidak akan menyebabkan siapapun ragu. Setelah semua persiapan dilakukan, Zhu Hengyu menunggu kedatangan tetua inspeksi. Kepala desa yang lama tidak diberitahu siapa yang mengunjungi para tetua, jadi Zhu Hengyu juga sedikit gugup. Jika para penatua aula penegakan hukum, yang disebut sangat keras, datang, mereka pasti akan menemukan banyak masalah. Meskipun Zhu Hengyu dan Zheng Xiaoyu telah lama berpikir tentang bagaimana menghadapinya, mereka masih merasa tidak nyaman ketika mereka ditanyai dengan serius. Tetapi kenyataannya tidak seburuk yang diharapkan Zhu Hengyu. Para penatua yang datang untuk memeriksa Pulau Anping adalah para penatua yang bertanggung jawab atas Zhu Hengyu dan penguasa kafetaria, Master Fan. Melihat Tuan Fan datang, Zhu Hengyu secara alami tersenyum. Dan Master Fan sebenarnya sangat menyukai Zhu Hengyu. Dari tes pengantar Zhu Hengyu, hingga kompetisi JDT dan bubur Moyuan. Setiap kali Zhu Hengyu akan mengejutkan Master Fan. Sebenarnya, Master Fan telah lama mengetahui konflik antara Zhu Hengyu dan Su Ziyun. Jika bukan karena Master Fan, kekuatan di belakangnya lemah, dan status kafetaria sangat memalukan di antara Demon Sword Sect. Dia mungkin langsung menerima Zhu Hengyu sebagai murid pribadi seperti Tuan Duan menerima Zhu Dachang dan Lao menerima Si Yue. Berlindung langsung Zhu Hengyu. Bagaimanapun, dalam pandangan Master Fan, bakat Zhu Hengyu dalam memasak benar-benar membuatnya merasa bahwa ia adalah bahan yang bisa dibuat. Hanya saja situasi Master Fan di Zhongmen sangat memalukan, dan tentu saja dia tidak bisa membantu Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak ingin melibatkan orang lain, bahkan jika Tuan Fan mendatanginya, dia akan memaafkannya. Ini lebih baik, keduanya tidak saling berhutang. Setelah Tuan Fan datang ke Pulau Tianmo, dia terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa situasi di Pulau Anping akan sangat optimis. Sebelum dia pergi ke beberapa pulau, yang bukan kerugian besar. Bahkan Pulau Haihui, tempat sejumlah besar sekte pedang setan ditempatkan, adalah sama. Beberapa murid dari Demon Sword Sect meninggal untuk menjaga gerbang. Sebagai penguasa Pulau Haihui, anak-anak keluarga Fan secara alami maju pada saat ini. Menyaksikan murid-murid keluarga Fan yang muda itu mati, Tuan Fan patah hati. Namun secara umum, situasi Pulau Haihui harus menjadi yang terbaik di antara 36 pulau Wayang. Tentu saja, itu Master Fan yang tidak datang ke Pulau Anping. Setelah tiba di Pulau Anping, Master Fan tidak bisa mempercayainya.
Mengapa situasi di Pulau Anping begitu baik? Master Fan memandangi tembok kota yang terluka dan mengatakan sesuatu yang aneh. Kembali ke kata-kata Master Fan. Bencana Pulau Anping ini hanya menyebabkan 3 ular laut. Jadi kita tidak punya banyak tekanan. Bahkan ketiga komandan ular laut memiliki beberapa keluhan di antara mereka, jadi mereka baru saja pensiun lebih awal setelah hanya berpura-pura menyerang. Zhu Hengyu berkata dengan hormat kepada Master Fan. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Tuan Fan mengangguk dengan serius dan berkata, ternyata begitu. Maka kerugianmu kali ini tidak besar. Kami hanya melukai puluhan penduduk desa kali ini, tapi tidak ada yang mati. Zhu Hengyu terus menjawab dengan hormat. Apa? Tuan Fan berseru dengan tidak percaya. Tapi kemudian dia bereaksi lagi, dan suku ular laut yang menyerang desa Anping hanyalah tipuan. Dengan tembok yang tinggi dan kuat di desa Anping, adalah hal sederhana untuk dapat bertahan. Dan tembok dan gerbang yang terluka tampak seperti baru saja mengalami perang. Kemudian Master Fan mulai mengatur personel untuk melakukan pekerjaan inventarisasi penduduk desa. Inventarisasi selesai dengan cepat, dan prestasi militer juga dicatat oleh Master Fan. Karena Pulau Anping ini baik-baik saja, Master Fan secara alami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Akhirnya, Master Fan hanya tinggal di pulau itu kurang dari setengah hari, dan bergegas pergi ke pulau berikutnya. Berdiri di pelabuhan dan menyaksikan cuti perahu Guru Fan, hati Zhu Hengyu juga jatuh. Adapun tanduk ular laut berbisa itu, Zhu Hengyu perlu kembali ke Zhongmen sebagai imbalan atas upaya perang, dan tidak perlu diserahkan kepada Master Fan. Setelah Master Fan pergi, semuanya kembali ke keadaan semula dan semua pekerjaan dimulai. Sky Demon City mulai membangun secara resmi, dan pada saat yang sama, rongga Vena Crystal S di bawah Sky Demon Island juga mulai dibangun pada saat yang sama. Dalam visi Zhu Hengyu, kota iblis dibangun di atasnya, dan di bawah kota iblis ini, itu adalah kota bawah tanah yang lebih megah dan besar. Dengan cara ini, itu tidak hanya dapat menutupi situasi Pulau Setan, tetapi juga mengakomodasi populasi yang lebih besar. Ketika kota bawah tanah hampir selesai, semuanya dapat dipindahkan ke bawah tanah, dan tanahnya hanya sebuah kota besar dengan orang-orang. Karena Zhu Hengyu akan segera membawa Zhu Xiaomei, Zheng Xiaoyu, Jian He dan Gao Pengyi hidup kembali bersama. Pekerjaan Pulau Iblis perlu diatur untuk dilakukan orang lain. Zheng Xiaoyu dan kepala desa lama sudah lama memikirkan hal ini. Adapun kandidat untuk berbagai hal, mereka sudah memilih, dan bahkan beberapa pekerjaan telah diberikan kepada orang-orang itu. Zhu Hengyu benar-benar tidak perlu khawatir tentang semuanya sekarang. Sekarang Zheng Xiaoyu dan kepala desa tua telah mengatur, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sisanya untuk melanjutkan perdagangan. Pada malam sebelum pergi, Zhu Hengyu memanggil Haisan, Xie Yu dan Chang Sui secara terpisah. Pekerjaan mereka bertiga, Zhu Hengyu, telah diatur untuk waktu yang lama, dan kali ini hanya pengingat untuk memanggil mereka. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak ada di sana, dan ada banyak konflik antara mereka dan penduduk desa. Zhu Hengyu harus menekankan dengan mereka lagi dan lagi, tidak secara impulsif. Setelah 3 orang ini dipukuli oleh Zhu Hengyu, mereka mengangguk dan berkata ya. Setelah itu, Zhu Hengyu juga menyerahkan mereka bertiga tugas jangka panjang, yaitu, untuk menemukan dan berburu gigi kristal cahaya perak dan 8 cakar, dan mendapatkan kristal cahaya perak pada mereka. Kristal cahaya perak memiliki stok sangat sedikit di klan setan domba karena monster laut tidak begitu umum. 2 pertemuan pertama oleh Zhu Hengyu benar-benar sial. Gurita bergigi kristal perak yang tidak terlihat di darat tidak begitu langka di dasar laut. Jadi ketika Zhu Hengyu membiarkan mereka diam, mereka pergi mencari gelombang. Selama cukup kristal perak diperoleh, Zhu Hengyu dapat membangun pasukan yang lebih kuat. Tetapi ini juga merupakan tujuan jangka panjang. Meskipun taring perak berkilau tidak jarang di laut, mereka tidak banyak, dan sebagian besar dari mereka mengelilingi taring emas berkilau. Anda harus tahu bahwa monster Jingwang Jingya Bagua ini memiliki kekuatan tubuh pertempuran 60 segmen. Oleh karena itu, masih ada beberapa kesulitan dalam berburu monster kristal gigi gurita perak ini. Haisan pada dasarnya agresif, dan dia setuju dalam satu gigitan. Tapi 2 ras ular laut cantik Chang Sui dan Xie Yu di sebelahnya, tapi melirik Haisan. Mereka semua wanita, bahkan jika mereka bergabung dengan tentara itu adalah pilihan terakhir, bahkan mereka tidak ingin bertarung sama sekali. Melihat penampilan kedua wanita itu, Haisan tertawa dan berkata, "Kamu tidak harus melihatku seperti ini. Serahkan saja padaku." Adapun bagaimana mereka dialokasikan, Zhu Hengyu secara alami tidak akan peduli. Akhirnya, setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, Zhu Hengyu mengirim mereka bertiga kembali. Kali ini domba penghancur samudera menderita kerugian besar, seperti halnya ular laut. Di bawah komando komandan ular laut, hanya ada 100 komandan ular laut. Kali ini menurut Chang Sui, bencana laut 3 bulan ini telah kehilangan setengah dari perintah ular laut, yaitu sebanyak 50. Di antara 50 ular laut ini, 36 diburu oleh Zhu Hengyu. Karena Zhu Hengyu hanya memburu komandan ular laut, mereka semua bertopeng hitam.
Oleh karena itu, di antara ular laut, Zhu Hengyu sudah memiliki panggilan untuk Snake Hunting Legion. Zhu Hengyu mendengarkan judul keluarga ular laut, tetapi hanya sedikit tersenyum tetapi dengan tidak hormat. Penampilan topeng Zhu Hengyu dalam warna hitam juga menyebar di 36 pulau Wayang. Hanya pada awalnya, penduduk desa berpikir bahwa Zhu Hengyu adalah penyelamat dari sekte pedang setan, jadi mereka tidak memberi mereka nama khusus. Setelah mengetahui bahwa ada sekelompok pria misterius berpakaian hitam, Moyang Jianzong memberi mereka nama sandi yang disebut pasukan malam gelap. Untuk kedua nama, Zhu Hengyu tidak berkomentar, karena dia tidak peduli. Setelah mengirim Haisan, Chang Sui, dan Xie Yu, Zhu Hengyu dan kepala desa menjelaskan perdagangan itu, dan itu benar-benar baik-baik saja lagi. Perdagangan dengan ular laut ditangkap oleh kepala desa tua. Pembelian material ditangani oleh Kapten Lama. Bagaimana pembangunan kota setan langit dan kota bawah tanah diberikan kepada Lian Ming. Keenam monster Tianmo bertanggung jawab atas berbagai urusan tentara. Pada saat ini, Pulau Tianmo sudah memiliki lebih dari 3.000 prajurit. Kekuatan kuat ini adalah dukungan kuat Zhu Hengyu di masa depan. Jadi bagi orang-orang ini, Zhu Hengyu juga sangat perhatian. Untuk takut bahwa mereka akan melenyapkan semangat dalam kehidupan yang nyaman di Pulau Tianmo, Zhu Hengyu mengatur bahwa Tianji Liuji akan sering mengendarai kapal perang untuk bertarung di tempat lain. Adapun kemana harus pergi, Zhu Hengyu tidak peduli. Dia percaya bahwa ada peta langsung samudera dengan Kapten Lama, dan beberapa prajurit itu adalah tempat untuk marah. Berikan Kapten tua kapal perang super raksasa yang direbut dari Sus. Dia telah memerintahkan 3.000 prajurit dan tentara elit di seluruh dunia. Setelah mengatur semuanya, Zhu Hengyu berhenti tinggal. Namun, agak terlalu menyilaukan untuk kembali ke kapal perang, dan hanya 5 dari mereka. Pada akhirnya, kapten tua itu mengemudikan kapal barang kecil kembali ke Pulau Wayang bersama 5 pria Zhu Hengyu. Kembali ke Pulau Wayang lagi, Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei, Jian He, Gao Pengyi dan Zheng Xiaoyu semuanya memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Perjalanan ini berlangsung setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, mereka telah mengalami terlalu banyak hal. Setiap orang telah menerima peningkatan kualitatif dalam pikiran, kekuatan tempur, dan aspek lainnya. Setelah beberapa emosi, sekelompok 5 orang memulai perjalanan kembali ke Demon Sword Sect. Meskipun bencana samudera membawa kerusakan besar bagi Pulau Wayang 36, Pulau Wayang baik-baik saja. Berjalan di tanah yang datar, Zhu Hengyu dan mereka semua memiliki banyak emosi. Adegan damai di Pulau Wayang ini, dan kemudian berpikir tentang situasi menyedihkan dari 36 Pulau Wayang, semua orang menghela nafas dalam hati. Dengan pemikiran di hati mereka masing-masing, 5 kembali ke Demon Sword Sect. Setelah mereka kembali ke Demon Sword Sect, mereka disambut dengan hangat. Zhu Hengyu dan mereka berlima adalah tim terbaru yang kembali. Tim lain kembali ke Demon Sword Sect segera setelah para tetua telah memeriksa mereka. Hanya Zhu Hengyu yang tinggal 1 hari ekstra. Saat Zhu Hengyu dan tim terakhir mereka kembali, Moyang Jianzong juga mengadakan jamuan selamat datang kecil. Perjamuan secara pribadi dipimpin oleh kepala partai, dan pesertanya hanyalah para pejuang iblis yang menjaga 36 Pulau Wayang saat ini. Dalam jamuan seperti itu, Zhu Hengyu tentu saja ingin hadir. Di pesta, Zhu Hengyu melihat Zhu Dachang dan Si Yue lagi. Mereka memberitahu Zhu Hengyu apa yang terjadi setelah dia pergi. Padahal, tidak ada yang salah, hanya berusaha menahannya. Zhu Xiaomei tidak bertemu Si Yue selama berbulan-bulan, tapi dia melewatkannya. Si Yue juga sangat merindukan Zhu Xiaomei. Ketika keduanya bertemu, mereka menemukan sudut untuk mengobrol. Zhu Hengyu dan beberapa orang lainnya duduk di tempat yang sama, mengamati status yang lain sambil menikmati anggur dan makanan lezat. Sifat yang dicari Zhu Hengyu adalah Suziun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.